Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Jal Jalali wal Ikram. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang Dajjal. Dan saya akan lampirkan kitab-kitab referensi yang menjadi rujukan dalam kisah ini di akhir video ini. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, lafaz Dajjal diambil dari perkataan orang Arab yaitu Dajjalal Ba'iroh, yang maknanya adalah dicat dengan terhapus dan menutupi dengannya. Silakan baca kitab Lisanul Arab halaman 236 dan kitab Tartibul Qomus halaman 152. Makna asal dari kata ad-dajjalu adalah mencampur adukan. Dikatakan dajjala ijalabisa wa mawwah. Maknanya adalah merancukan dan mengaduk-aduk. Jadi, Dajjal adalah orang yang merancukan, pendusta, dan yang diberikan sesuatu yang luar biasa. Kata tersebut termasuk bentuk mubalaghah atau melebihkan dengan wajan atau faal. Jadi, maknanya adalah banyaknya kebohongan, juga kerancuan darinya. Silakan baca kitab An-Nihayah fil Ghoribi Hadis halaman 102. Bentuk jamaknya yaitu Dajjalun. Sementara Imam Malik menjamakannya dengan kata Dajjalah dan termasuk jamaah taksir. Silakan baca kitab Lisanul Arab halaman 236. Al-Qurtubi rahimahullah menuturkan bahwa Dajjal secara bahasa memiliki 10 makna. Silakan baca kitab At-Tazkirah halaman 658. Dan lafaz Dajjal menjadi sebutan nama untuk Al-Masih yang buta lagi pendusta. Jika dikatakan Dajjal, orang langsung ingat hanya kepadanya. Makhluk yang satu ini dinamakan Dajjal karena dia telah menutupi kebenaran dengan kebatilan, atau karena dia telah menutupi kekufurannya di hadapan manusia dengan kebohongan, juga perancuannya kepada mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa dia menutupi perkara yang benar dengan jumlah pengikutnya yang banyak. Silakan baca kitab Lisanul Arab halaman 236 sampai 237 dan kitab Tartibul Qomus halaman 152. Saudara-saudaraku yang baik hati, keluarnya Dajjal merupakan di antara tanda dekatnya kiamat. Fitnah atau cobaan yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. An-Nawawi rahimahullah menerangkan, yang dimaksud di sini adalah tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Silakan baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim halaman 87. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah karena memang dialah satu-satunya yang berhak atas pujian. Kemudian dia menceritakan tentang Dajjal. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan menceritakannya kepada kalian, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta di sebelah matanya.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidaklah buta. Hadis riwayat Bukhari nomor 3337 dan Muslim nomor 169. Dari Anas ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta di sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Dalam sebuah hadis sahih dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah, melainkan ia akan diperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." Silakan baca kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 13833. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Saudara-saudaraku yang baik hati, Dajjal itu dinamakan Al-Masih. Dajjal dinamakan Al-Masih karena salah satu matanya terusap atau tertutup, artinya buta sebelah. Disebutkan pula bahwa ia dinamakan Al-Masih karena dia mengusap atau melewati bumi selama 40 hari. Silakan baca kitab Fathul Bari halaman 472 dan kitab Lisanul Arab halaman 593 serta kitab Asratus Sa'ah halaman 117. Al-Masih sendiri kadang-kadang ditujukan pada orang yang sidik atau jujur, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan kadang pula Al-Masih dimaksudkan untuk orang yang sesat lagi dusta, yaitu Dajjal yang matanya buta sebelah. Silakan baca kitab Asratus Sa'ah halaman 117. Saudara-saudaraku yang baik hati, berita tentang kemunculan Dajjal adalah berita mutawatir. Berita tentang Dajjal ini diriwayatkan dalam riwayat yang sangat banyak sampai derajat mutawatir. Hadis-hadis yang membahas tentang Dajjal pun berasal dari kitab hadis yang sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, orang yang meragukan hal ini dialah yang sungguh aneh. Al-Qadi mengatakan, hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dan selainnya mengenai kisah Dajjal benar-benar sebagai hujah bagi mazhab yang berada di atas kebenaran, bahwa Dajjal benar adanya. Dajjal adalah benar-benar manusia. Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya untuk menguji para hambanya. Allah memberikan kepada Dajjal berbagai ilahiyah atau ketuhanan, yaitu dengan menghidupkan mayit yang sebelumnya ia matikan, menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah dan kebun, menjadikan api dan dua macam sungai. Kemudian Dajjal pun akan mengeluarkan berbagai macam perbendaharaan di dalam bumi. Ia akan menurunkan hujan dari langit, dan tanah pun akan tumbuh tanaman. Ini semua dilakukan atas kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tidak ada yang bisa membunuh Dajjal dan menghancurkan berbagai urusannya kecuali Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengokohkan hati orang yang beriman. Inilah mazhab Ahlus Sunnah, keyakinan para pakar hadis, para fuqaha, dan para ulama peneliti lainnya. Silakan baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim halaman 58. Saudara-saudaraku yang baik hati, mengapa berita tentang Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran?
Ada beberapa versi jawaban yang dapat diberikan dalam hal ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri." Hadis Quran surat Al-An'am ayat 158. Ayat di atas selaras dengan sebuah hadis yang artinya, 3 tanda, jika semuanya telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu keluarnya Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 372 dan Ahmad juz 2 nomor 445. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan adanya korelasi ayat di atas, sehingga sangat tepat sekali menunjukkan keberadaan Dajjal di akhir zaman. Yang kedua, Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa Isa bin Maryam alaihissalam akan turun di akhir zaman, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu Isa, sebelum kematiannya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 159. Dan pada firman Allah Ta'ala yang lainnya yang artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Jika benar Isa akan turun di akhir zaman dan misi beliau adalah membunuh Dajjal, maka cukup dengan kita menyebut turunnya Isa itu menandakan akan munculnya Dajjal. Apalagi antara Isa dan Dajjal sama-sama disebut Al-Masih. Inilah antara lain alasan mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Silakan baca kitab Fathul Bari halaman 92. Yang ketiga, berita tentang Dajjal juga sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 57. Yang dimaksud dengan penciptaan manusia di sini adalah Dajjal. Senada dengan ayat di atas, yaitu sebuah hadis yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. Mengenai surat Ghafir ayat 57, Al-Baghawi mengatakan, sebagian ulama mengatakan, yaitu yang lebih besar dari ujian dari Dajjal. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, yaitu orang Yahudi yang selalu memperdebatkan tentang Dajjal. Silakan baca kitab Ma'alimut Tanzil halaman 153. Saudara-saudaraku yang baik hati, bagaimanakah keadaan kaum muslimin ketika keluarnya Dajjal? Ketika Dajjal muncul, jumlah kaum muslimin sangatlah banyak dan semakin bertambah kuat. Silakan baca kitab Aqidah Fil Doil, kitab Fasuna Al-Yaum Al-Akhir halaman 226. Namun mendekati keluarnya Dajjal, kaum muslimin ditimpa bala yang amat berat. Hujan tidak kunjung turun, tanaman pun tidak tumbuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun yang pertama untuk menahan 1/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanaman-tanamannya. Dan pada tahun kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuhan-tumbuhannya.
Kemudian di tahun yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Silakan baca kitab Sahihul Jami nomor 7875. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya kita perlu untuk mengetahui tentang sifat-sifat dari Dajjal. Beberapa sifat Dajjal disebutkan dalam beberapa hadis berikut ini. Hadis yang pertama, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak tahunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya itu seperti anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qotan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7128 dan Muslim nomor 171. Hadis yang kedua, dari Ubadah bin As-Samit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidak bermata juling. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4320. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Hadis yang ketiga, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda tentang Dajjal yang artinya, Dajjal buta sebelah, putih dan berkilau, seolah kepalanya adalah kepala ular, dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza bin Qotan. Jika dia itu celaka dan sesat, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Ahmad nomor 240. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi. Hadis yang keempat, dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah penutup dari 1000 nabi yang telah diutus, dan tidaklah ada seorang nabi yang diutus kecuali telah memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal. Dan sungguh aku telah diberi penjelasan berkenaan dengannya yang tidak diberikan kepada seorang pun. Sesungguhnya ia adalah seorang yang bermata juling, sedang Rob kalian bukanlah bermata juling. Mata kanannya melotot, tidak bisa dipungkiri, seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat. Sedang mata kirinya seperti bintang yang terang. Dan aku juga diberi penjelasan tentang semua ucapan dan gambaran surga yang berwarna hijau yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.
serta gambaran neraka yang berwarna hitam berasap. Hadis riwayat Ahmad nomor 79. Syekh Suaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini doif atau lemah. Hadis yang kelima. Di antara dua mata Dajjal tertulis kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, di antara kedua matanya tertulis kafir. Yang tulisan ini hanya bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang mukmin. Hadis riwayat Muslim nomor 169. Hadis yang keenam. Dalam hadis diceritakan mengenai Dajjal bahwa ia tidak memiliki keturunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal itu mandul. Hadis riwayat Muslim nomor 2927. Hadis yang ketujuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak buta sebelah. Ingatlah bahwa Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah kanan, seakan matanya seperti buah anggur yang mencorok. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari nomor 3439 dan Muslim nomor 169. Adapun ciri lain dari Dajjal yaitu kakinya yang cacat, yaitu kakinya yang bengkok, lututnya saling menjauh seperti membentuk huruf O. Penjelasan ini menunjukkan bahwa seandainya Dajjal itu adalah Tuhan, maka tentu saja ia bisa menghilangkan aib yang ada pada dirinya sendiri. Jika ia tidak bisa menghilangkan aibnya sendiri, ini menunjukkan bahwa ia bukanlah Rob atau Tuhan, namun sekedar makhluk biasa. Keadaan Dajjal yang buta sebelah adalah keadaan yang begitu nampak dan tidak bisa dipungkiri. Aib ini begitu nampak terlihat bagi orang alim ataupun orang awam sekalipun, sehingga tidak butuh pada dalil atau logika lainnya. Silakan disimak penjelasan dari Dr. Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab Al-Qiyamah Asy-Syughra halaman 237, terbitan Darun Nafais cetakan keempat tahun 1411 Hijriah. Saudara-saudaraku yang baik hati, adapun berbagai macam fitnah Dajjal yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Dajjal cepat berpindah-pindah di muka bumi. Diceritakan dalam hadis mengenai kecepatan Dajjal di muka bumi yang artinya sebagai berikut. Seperti hujan yang diakhiri angin. Hadis riwayat Muslim nomor 2937 dari An-Nawas bin Sam'an. Dajjal akan mengitari seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Disebutkan dalam hadis yang artinya, tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1881 dan Muslim nomor 2943 dari Anas bin Malik. Kedua, fitnah Dajjal dengan jannah atau surga dan nar atau neraka. Dalam hadis disebutkan yang artinya, sesungguhnya bersamanya ada air dan api. Apinya adalah air dingin dan airnya adalah api. Karena itu janganlah kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 7130 dan Muslim nomor 2934. Dalam hadis lainnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih dan yang lainnya secara kasat mata berupa air yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Hadis riwayat Muslim nomor 2934. Yang ketiga, Dajjal meminta tolong kepada Syaitan. Tidak diragukan lagi bahwa Dajjal telah berkolaborasi dengan setan.
Sudah sangat maklum bahwa setan tidaklah mungkin mengabdi kecuali pada orang yang benar-benar sesat dan mengabdi pada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis berikut ini. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, "Pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Robmu?" Laki-laki Arab tersebut menjawab, "Ya." Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah ia. Sesungguhnya dia adalah Robmu." Silakan baca kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir halaman 274. Yang keempat, benda mati dan hewan patuh kepada perintah Dajjal. Disebutkan dalam hadis bahwa ia mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang. Lalu ia berkata padanya, "Keluarkan harta simpananmu." Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Yang kelima, Dajjal membunuh seorang pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara panjang lebar tentang Dajjal. Sebagiannya disebutkan dalam hadis yang artinya sebagai berikut. Dajjal datang dan diharamkan masuk jalan Madinah. Lantas ia singgah di lokasi yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya di dekat kota Madinah. Kemudian ada seseorang yang mendatanginya, yang ia adalah sebaik-baik manusia atau di antara manusia terbaik. Dia berkata, "Saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami." Kemudian Dajjal mengatakan, "Apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini, lantas aku menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal pun membunuh orang tersebut, kemudian menghidupkannya. Namun yang terjadi adalah orang tersebut tiba-tiba mengatakan, "Ketahuilah bahwa hari ini kewaspadaanku terhadap diriku tidak sebesar kewaspadaanku terhadapmu." Lantas Dajjal pun ingin membunuh orang itu, namun ia tidak bisa lagi menguasainya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7132. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya, Dajjal muncul, lalu seseorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata lengkap menemuinya. Mereka bertanya, "Kamu mau kemana?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Mereka bertanya, "Apakah kau tidak beriman kepada Tuhan kami?" Mukmin tersebut menjawab, "Rob kami tidaklah samar." Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia?" Kemudian mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, "Ambil dan belahlah dia." Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, "Apa kau tidak beriman kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Kau adalah Al-Masih pendusta." Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki.
Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya kepadanya, "Apa kau beriman kepadaku?" Ia menjawab, "Aku semakin mengetahuimu." Setelah itu Dajjal berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih. Kemudian antara leher dan tulang selangkanya diberi tembaga, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rob seluruh alam atau Tuhan seluruh alam." Hadis riwayat Muslim nomor 2938. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya adalah mengenai tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur negeri Persia, disebut dengan Khurasan. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2337 dan Ibnu Majah nomor 472. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Namun, kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Sam. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang marfu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya, Dajjal itu keluar di antara Sam dan Irak. Dia juga merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Dajjal akan keluar dari Yahudia Asbahan dan 70.000 orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, Dajjal akan keluar dari Yahudia Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 224. Hadisnya bersanad hasan, kata Syekh Suaib Al-Arnaud. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa kemunculan Dajjal berasal dari Asbahan, dari daerah yang disebut Yahudia. Silakan baca kitab An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, halaman 128. Saudara-saudaraku yang baik hati, Dajjal akan muncul dari Asbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun kecuali Dajjal yang akan mampir di tempat tersebut. Yang terjaga di sini adalah Mekah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan memasuki keduanya hingga akhir zaman. Dalam hadis dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwa Dajjal mengatakan yang artinya, "Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali pasti aku mampir dalam masa 40 malam. Selain Mekah dan Thaibah," yang dimaksud dengan Thaibah adalah Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan di suhu dingin. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan kemampuan yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Muslim nomor 2942. Dajjal juga tidak akan memasuki 4 masjid. Di dalam sebuah hadis disebutkan tentang Dajjal yang artinya, Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid, yaitu Masjid Ka'bah, maksudnya adalah Masjidil Haram ya. Masjid Rasul, maksudnya adalah Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa dan yang keempat adalah Masjid At-Tur. Hadis riwayat Ahmad nomor 364. Kata Syekh Suaib Al-Arnaud, sanad hadis ini sahih.
Saudara-saudaraku yang baik hati, lantas berapa lama Dajjal akan tinggal di muka bumi? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW mengenai berapa lama Dajjal berada di muka bumi. Mereka berkata, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi? Beliau SAW bersabda, selama 40 hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu harinya lagi seperti satu Jumat, satu hari lagi seperti hari-hari yang kalian alami. Mereka pun bertanya lagi pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika satu hari bisa sama seperti setahun, apakah kami cukup sholat satu hari saja? Tidak. Namun kalian harus mengira-ngira waktunya, jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan para sahabat menunjukkan bahwa ketika Dajjal muncul, hari akan terasa begitu panjang, sampai terasa setahun atau sebulan atau seminggu. Dan ini bukanlah majas atau kata kiasan, tapi ini hakiki yang sebenar-benarnya. Silakan baca kitab Al-Yaumul Akhir, Al-Qiyamatus Sugro, halaman 243. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai meluangkan waktu sholat di atas. Jika setelah fajar berlalu, maka waktu yang masanya sama seperti waktu antara subuh dan duhur seperti hari biasa, maka itulah waktu duhur. Kemudian sholat duhur pun ditegakkan. Begitupun terhadap sholat duhur dan asar, dikira-kira waktu yang sama. Jika berlalu waktu yang masanya seperti antara asar dan maghrib, maka kita akan sholat maghrib. Demikian pula yang dilakukan untuk sholat isya dan subuh. Kemudian duhur, asar, dan maghrib diperlakukan demikian sampai berlalu waktu yang terasa setahun atau sebulan atau seminggu tersebut. Silakan baca kitab Syarah Sahih Muslim halaman 66. Saudara-saudaraku yang baik hati, pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah pengikut Dajjal? Pengikut Dajjal adalah dari Yahudi, juga dari non-Arab, dan juga dari bangsa Turki, yang menjadi pengikutnya pun beragam. Ada juga orang Arab, ada juga para wanita. Beberapa riwayat membuktikan hal ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda bahwa yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan atau dari Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan atau yang menutup bahu dan badan mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2944. Di kalangan orang Yahudi, Dajjal dikenal dengan sebutan Al-Masih bin Daud. Silakan baca kitab Al-Yaumul Akhir, Al-Qiyamatus Sugro, halaman 244. Syekh Salim bin Id Al-Hilali berkata, mengapa Nabi menyebutkan Yahudi Asbahan atau Iran secara khusus? Jawabnya, karena hubungan yang sangat erat antara Yahudi dengan Syiah. Sejarah mencatat bahwa kaum Syiah sepanjang masa selalu membantu kaum Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin. Tidak seperti yang sering digambarkan oleh media-media penyesat sekarang yang menggambarkan bahwa kaum Syiah mengusir Yahudi dan memerdekakan negeri dari Yahudi, dan memerdekakan negeri mereka dari Yahudi. Demi Allah, semua itu adalah politik dan kedustaan. Silakan baca Sunnah Ahmad bin Hambal halaman 9. Dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi dengan kulit. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, nampaknya wallahu alam mereka adalah bangsa Turki
yang menjadi penolong Dajjal kelak. Silakan baca kitab An-Nihaya Al-Fitan wal Malahim halaman 117. Yang menunjukkan pula bahwa pengikut Dajjal adalah orang non-Arab dapat dilihat dari dua riwayat berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turki, yaitu kaum di mana wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. Hadis riwayat Muslim nomor 2912. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi satu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu, dan kalian akan memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, menatap merah, hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Bukhari nomor 3587. Namun, pengikut Dajjal juga ada yang berasal dari bangsa Arab, yaitu karena perbudakan yang menimpa mereka. Hal ini disebutkan di dalam hadis dari Abu Umamah yang cukup panjang, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata pada orang Arab, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayah dan ibumu, lalu engkau menyebarkan bahwa aku adalah Robmu? Apakah engkau mau? Ia mau, jawab orang Arab tersebut. Lalu dua setan pun menjelma menyerupai bentuk ayah dan ibu dari orang Arab tersebut. Lalu keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia, yaitu Dajjal, karena dia adalah Robmu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4077. Hadis ini sahih menurut Syekh Al-Albani sebagaimana dikutip di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 7875. Bagi para wanita, keadaan mereka lebih parah dari orang Arab yang diceritakan di atas, karena mereka cepat terpengaruh atas ketidaktahuan yang menimpa mereka. Seperti yang disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah. Mirkonah ini nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, pergi ke ibunya, ke putrinya, ke saudaranya dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir mereka akan keluar menuju kepada Dajjal. Hadis riwayat Ahmad nomor 67. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Ditambah lagi bahwa yang menjadi pengikut Dajjal adalah kelompok Khawarij, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini, yang artinya akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan besar Dajjal mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 174 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab As-Sahihah nomor 2455. Saudara-saudaraku yang baik hati, lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari fitnah Dajjal? Bahasan berikut ini akan mengulas bagaimanakah ajaran dari Nabi Muhammad SAW menunjuki jalan agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Yang pertama, berpegang teguh kepada agama Islam. Bekal utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, terutama lebih mendalami nama dan sifat-sifat Allah. Karena dengan mengetahui hal ini, seseorang pasti tidak akan tertipu dengan tipu muslihat Dajjal. Dajjal itu manusia biasa yang butuh makan dan butuh minum, sedangkan Allah tidak demikian. Dajjal itu buta, sedangkan Allah tidak.
Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia sampai ia mati. Adapun Dajjal bisa dilihat oleh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Oleh karena itu, ini merupakan isyarat akan pentingnya iman, apalagi dengan mengenal serta memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengenai hal ini, kita dapat melihat pada kisah yang disebutkan di dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2938 yang telah disebutkan di bagian atas tadi. Yang kedua adalah berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal, terkhususnya di dalam sholat 5 waktu kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan tasahud, dalam hal ini tasahud akhir ya, mintalah pertolongan kepada Allah dari 4 perkara. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 588. Yang ketiga, menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Dari Abu Darda, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 809. Dan di dalam hadis lainnya disebutkan dari An-Nawas bin Sam'an, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian menemukan zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Juga di dalam hadis dari Abu Darda, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hajas berkata, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, itu yang dimaksudkan. Hadis riwayat Ahmad nomor 446. Syekh Su'aib Al-Arnaud berkata bahwa sanad hadis ini sahih, perawinya sikoh, termasuk di dalam periwayat Sahihain Bukhari dan Muslim. Selain yang bernama Ma'dan bin Abi Tolha Al-Ya'mari yang termasuk perawi Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, kenapa yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat Al-Kahfi? Jawabannya adalah karena di awal surat Al-Kahfi tersebut terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Siapapun yang mau memikirkannya, niscaya ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Begitu pula di akhir-akhir ayat surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka apakah orang-orang kafir mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Kata Allah. Ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 102. Silakan baca kitab Syarah Sahih Muslim halaman 93. Dan di antara waktu yang paling baik untuk membaca surat Al-Kahfi adalah di hari Jumat. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah atau Baitul Atiq. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 546. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, sebagaimana di dalam atau termaktub di dalam kitab Sahihul Jami' nomor 6471. Juga ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang lainnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Kubra halaman 249. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, sebagaimana di dalam kitab Sahihul Jami' nomor 6470. Yang keempat, menjauhkan diri dari Dajjal. Dari Imran bin Husain, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya.
Demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira bahwa ia punya iman yang kokoh. Malah yang terjadi adalah ia sendiri yang menjadi pengikut dari Dajjal, karena ia terkena subhatnya ketika Dajjal itu muncul. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4319, Ahmad nomor 441. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Saudara-saudaraku yang baik hati, pada bagian terakhir dari kisah ini saya akan menceritakan tentang kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin pun telah bersiap untuk memerangi Dajjal. Saat itu sholat masih ditegakkan. Isa bin Maryam alaihissalam pun sholat di belakang orang soleh dari kalangan kaum muslimin. Ketika Dajjal mengetahui turunnya Nabi Isa alaihissalam, ia pun melarikan diri. Lantas Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa Dajjal bersembunyi di Baitul Maqdis, dan kaum muslimin pun mengepungnya. Nabi Isa alaihissalam lantas memerintahkan untuk membuka pintu. Kaum muslimin yang membersamai Nabi Isa melaksanakan perintah tersebut, dan ternyata di balik pintu tersebut terdapat Dajjal. Kemudian ia pun berlari. Nabi Isa alaihissalam mengejarnya hingga mendapatkannya di Babul Lut atau di pintu Lut di timur Baitul Maqdis. Lalu Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan menumpas pengikut-pengikutnya yang dari orang-orang Yahudi tersebut. Mengenai kisah pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam diterangkan diantaranya di dalam dua hadis berikut ini. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam alaihissalam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang sekalipun. Kemudian Allah mengirimkan angin sejuk dari arah Sam. Lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2940. Hadis yang kedua, dalam riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rob kalian, Allah Azza wa Jalla, tidaklah buta sebelah atau bermata satu, dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbahan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga. Lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah, darinya hingga ke Sam, tepat di kota Palestina di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang atau tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad nomor 75. Syekh Suaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah kisah tentang Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan yang paripurna kepadanya. Dan semoga anak cucu keturunan kita kelak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergabung bersama pasukan muslimin yang tangguh, yang kokoh, yang kuat imannya di dalam pertempuran antara yang hak dan yang batil melawan Dajjal dan pasukannya. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah meridhoi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna.
Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.